Kali ini gue bakal ngebahas sejarah mobil berlabel Bavarian Motor Works alias BMW. Bicara BMW nih, ada 3 seri yang paling favorit mulai dari seri 3, 5, dan juga 7. Yang rata-rata kalau menurut gue BMW itu fun to drive dan juga drive oriented. Terus modelnya everlasting, agresif, dan pastinya safety. Tahu sendiri lah ya BMW kayak gimana, dan tingkat kegantengannya naik 70%. Nah kan gue udah ganteng nih, nambah 70% berarti ganteng banget dong ya, ya gak sih? Emang iya ya. Makanya nih ya, untuk episode Drive with Black Story kali ini, gue bakal ngebahas BMW khususnya untuk generasi seri 3. Gaspol! Lu tahu nggak Black Pals? Ternyata BMW seri 3 ini sudah mengaspal lebih dari 45 tahun di Indonesia. Bisa dikatakan seri 3 ini merupakan salah satu masterpiece pabrikan asal negara Panzer. Sedan ini pertama kalinya muncul pada era tahun 1970-an dan berhasil menjadi penyelamat BMW yang saat itu sedang mengalami masa-masa sulit dalam penjualan dan juga pemasaran. Di Indonesia sendiri, BMW seri 3 E30 ini naik daun setelah tampil dalam film Catatan Si Boy pada tahun 1990-an. Mas Boy datang, Mas Boy, aduh, jadi mandi madu. Selama perjalanannya di tanah air, BMW ini sudah merilis sebanyak 7 model BMW seri 3 dengan beragam pembaruan baik dari segi fitur maupun mesin. Untuk itu, kita akan langsung membahas mulai dari generasi pertama sampai dengan generasi terakhir. Generasi pertama, BMW E21 di tahun 1975 sampai dengan 1983. Sejarah BMW seri 3 ini bermula dari tahun 1975 dengan diluncurkan E21 secara global di Stadion Olimpiade Munich. E21 ini merupakan BMW seri 3 pertama yang didesain oleh Maestro Paul Bracco ini selaku Director of Design BMW di Jerman. E21 ini mempunyai beberapa varian yaitu BMW 315, BMW 316, BMW 318, ada BMW 318i, BMW 320, ada BMW 320 per 6, ada BMW 320i dan juga BMW 323i. Model awal BMW seri 3 ini adalah sedan compact 2 pintu. Namun juga varian convertible-nya yang atapnya bisa dibuka. Huruf E pada BMW seri 3 ini merupakan kode yang berasal dari awalan kata Entwicklung dari bahasa Jerman yang mempunyai arti pengembangan, di mana pada BMW seri 3 ini bagian mukanya mudah dikenali dengan kidney grille ukuran besar dan juga sepasang lampu utama yang berbentuk bulat. E21 juga menjadi produk pionir bagi BMW dari sisi desain interiornya karena memiliki bentuk dashboard yang miring ke arah pengemudi. Selanjutnya, desain dashboard seperti ini digunakan untuk semua model BMW. Generasi kedua, BMW E30 yang ada di tahun 1982 sampai dengan 1994. Tampilannya lebih modern dengan gaya garis desain bodi, tampil lebih halus dan membulat serta bagian depan yang elegan. Pada generasi kedua ini, semua model yang diproduksi ini memiliki lampu depan kembar bulat sebagai standar. Sejak saat itu, desain lampu kembar tetap bertahan hingga beberapa dekade pada BMW seri 3. 2 tahun setelah peluncuran BMW seri 3, meluncurkan convertible dan juga model-model BMW M3. Alasan BMW memproduksi model M3 ini adalah karena ingin ambil bagian dalam German Touring Car Championship. Selanjutnya, pada tahun 1987, E30 ini hadir dalam model touring yang dibangun oleh karyawan BMW Max Weisbach. Jadi, BMW E30 ini juga merupakan BMW seri 3 pertama yang resmi dijual di Indonesia dengan tipe 318i sedan. Model awalnya ini menggunakan mesin M10, sedangkan model facelift yang hadir pada tahun 1989 ini menggunakan mesin M40. Mobil ini menjadi terkenal setelah dipakai dalam film Catatan Si Boy yang dibintangi oleh Ongki Alexander. Sejak saat itu, E30 ini mendapat julukan mobil Mas Boy. Mas Boy! Ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo, masih di Black Talk. Dan sampai saat ini menjadi buruan para kolektor. Generasi ketiga, ada BMW E36 yang hadir di tahun 1990 sampai dengan 2000. Jadi E36 ini pertama kalinya diluncurkan di Jerman pada tahun 1991 dan masuk ke pasar dunia termasuk Indonesia ya, dan juga Amerika Serikat untuk model tahun 1992. Model yang tersedia di Indonesia adalah 318i,
320i, 323i, dan juga 325i. BMW seri 3 dengan kode E36 ini hadir dengan desain yang lebih elegan dan juga dewasa. Total terdapat 8 varian yang lahir dari seri 3 E36, sehingga menjadikannya sebagai model BMW yang memiliki rentang gaya bodi terlengkap. Pilihannya adalah sedan, coupe, ada convertible, touring, compact, dan juga M3. Nah, khusus M3 nih ya, hadir dalam tipe sedan, coupe, ataupun convertible. Generasi keempat BMW E46 di tahun 1997 sampai dengan 2006. Bila generasi E36 ini menjadi ikon di era 90-an, maka generasi keempat BMW seri 3 E46 ini menjadi ikon di tahun 2000-an. BMW E46 ini termasuk mobil yang dianggap sukses penjualannya tertinggi loh. E46 terjadi pada tahun 2002. Dengan 561.249 unit terjual di seluruh dunia. Sedan adalah model pertama yang dirilis oleh BMW, disusul oleh coupe, convertible, touring, compact, dan juga M3. Untuk pertama kalinya, perbedaan styling yang signifikan ini terlihat dalam jajaran seri 3. Ubahan desain ini sukses menjadi generasi keempat dari BMW seri 3 yang paling terlaris sepanjang masa. Generasi kelima, BMW E90 yang hadir di tahun 2005 sampai dengan 2013. Selanjutnya nih ya, sejarah BMW seri 3 ini kembali terukir pada tahun 2005 dengan hadirnya BMW E90 di event Geneva Motor Show. Dari sisi tampilan eksterior, E90 ini hadir dengan perubahan yang dapat dikenali dengan kidney grille BMW serta sepasang lampu ganda khas BMW dengan desain yang lebih tajam dan juga modern. Pada generasi BMW seri 3 ini sering disebut dengan keluarga E9X. Pasalnya, memang ada beberapa kode model untuk sedan yang disebut dengan E90. Ada wagon E91, coupe E92, dan juga convertible dengan sebutan E93. Baru di generasi ini BMW memisahkan kode produksi tersebut untuk jajaran BMW seri 3. Setidaknya pada model E90 ini punya 15 varian dari mulai mesin bensin dan juga diesel. Pilihannya adalah 316i, ada 318i, 320i, ada 323i, ada 325i, 328i, ada 330i, 335i, ada M3, ada 316D, 318D, 325D, 330D, dan terakhir 335D. Dan maksud dia di sini berarti tandanya itu adalah diesel. Oke, dan di era ini BMW ini mengadopsi bahan campuran magnesium aluminium ini untuk badan mesin. Alhasil bobot mesin ini diklaim lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya. Tidak hanya itu aja, untuk mesin 6 silinder pada BMW 335i ini BMW menyematkan twin power turbo dan juga high precision injection teknologi. Sementara untuk varian M3, mesinnya ini berjenis naturally aspirate dengan konfigurasi mesin 8 silinder. Dan varian tersebut berhasil dianugerahi penghargaan World Car of the Year. Generasi ke-6 BMW F30 yang hadir di tahun 2011 sampai dengan 2018. Bila 5 generasi BMW seri 3 ini menggunakan kode E, generasi ke-6 ini menggunakan kode F untuk pertama kalinya. Desainnya terlihat lebih mewah, bahkan hampir menyamai BMW seri 5 yang juga memiliki era elektrifikasi. Bukan tanpa alasan, jajaran mesinnya memiliki opsi hibrida Active Hybrid 3 disusul oleh 330e Performance, dan mesin yang digunakan F30 ini juga menjadikan turbocharger sebagai perlengkapan standar. Selain tampilan yang lebih mewah, ubahan yang paling ketara itu adalah lampu depan yang terhubung ke bagian grill. Tak hanya itu aja, BMW seri 3 F30 ini telah berevolusi dalam hal ukurannya dengan peluncuran versi Gran Turismo yang bodinya lebih bongsor. Menariknya, dua dari model seri 3 ini diganti namanya menjadi seri 4. Adalah model coupe, convertible, dan juga grand coupe. Sementara sedan, touring, dan juga Gran Turismo ini tetap di bawah label BMW seri 3. Generasi ke-7, BMW G20 yang hadir di tahun 2018 sampai dengan sekarang. Jadi, BMW G20 ini hadir pada event Paris Motor Show di tahun 2018. Dan generasi ke-7 ini masuk ke Indonesia pertama kalinya pada tahun 2019. Dan mobil ini pernah hadir dalam dua opsi bodi, touring ataupun station wagon, dan juga sedan. Hanya saja nih ya, untuk versi touring ini cuma dijual terbatas. Alhasil jumlahnya tidak banyak dan jadi buruan kolektor. Sementara untuk BMW seri 3 generasi ke-7 ini versi sedan pakai tipe 320i dan juga 330i.
bila mau performa paling mantap, bisa pilih langsung yang 330i yang mengadopsi mesin bensin 4 silinder segaris twin turbo yang berkapasitas 2.0 liter dengan transmisi otomatis 8 percepatan Straptronic, dan mesin tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 259 horsepower dan juga torsinya ini sebesar 400 Nm. All new BMW 330M Sport ini hadir dengan sejumlah fitur yang menarik. Sebut saja lampu BMW Laser Light, Adaptive M Suspension, Lane Departure Warning, dan juga Pedestrian Warning dengan City Braking Function yang kini sudah mendeteksi pengguna sepeda. Gila, kalau bisa udah ngomongin BMW nih ya, jujur gua kagak ngerti, tapi setelah tadi gue baca buat semua nih lo, buat Black Pals nih ya, akhirnya gue mengerti dan akhirnya gue pengen beli BMW. Itu pun kalau ada duit. Nah, dari 7 generasi tersebut, yang mana favorit lu Black Pals? Ada? Nah, kalau kayak gitu sekalian juga nih gue pengen ngasih tau buat lo semua, jangan sampai kelupaan juga untuk like, subscribe, komen, nyalain lonceng kalau bisa, ya nggak sih? Yang pasti gue bakal balik lagi di channelnya Black Experience. Gue Iqbal Ramadan pamit, terima kasih banyak dan sampai jumpa.